Oke, misimu kali ini berburu harta karun di sebuah pulau. Kamu perlu memecahkan teka-teki pelik dan menyingkap misteri pentingnya biar kamu bisa dapat harta karun. Hitung skormu di akhir video ya. Jadi ceritanya, temenmu ngasih kamu peta pulau kecil sebagai hadiah ulang tahunmu. Dia bilang, di situ ada harta karun bajak laut yang masih tertimbun. Wadidaw, bisa jadi orang kaya mendadak tuh kalau kamu bisa dapat hadiahnya dengan membawa lampu suar, botol air, kompas, senter, ponsel, dan sekop. Kamu mulai berlayar. Sesampainya di selatan pulau, kamu segera memasuki hutan. Di depanmu ada 3 jalan yang dipasang papan petunjuk. Papan pertama bergambar beruang, papan kedua gambar singa, dan di papan ketiga ada gambar bendera bajak laut. Jalan mana yang harus kamu lewati? Di abad ke-21 ini, sudah nggak ada bajak laut begitulah. Pulau ini juga sudah terbengkalai. Mungkin bendera itu memberi petunjuk soal rute yang dilalui para bajak laut saat ngumpetin harta mereka. Kemungkinan, di pulau ini juga ada singa dan beruang. Jadi, kamu perlu milih gambar bajak laut. Kamu menyusuri hutan lebat sambil ngasih tanda di batang pohon biar kamu nggak tersesat. Di hadapanmu terlihat pondok kecil. Sesampainya di dalam, kamu melihat peti besar dengan gembok karatan. Coba deh amati ruangan itu baik-baik. Kali aja ada benda yang bisa membantumu membuka peti. Di sudut ruangan, ada kunci roda tergeletak di balik kursi reot. Gembok itu kelihatannya sudah aus, pasti gampang dilepas. Setelah berhasil dibuka, isinya cuma peta kuno yang menggambarkan seisi pulau. Ada juga 3 titik yang ditandai sebagai tempat harta karun itu ditimbun. Kamu pun langsung mengikuti rute menuju tempat pertama. Wah, ada bangkai kapal kayu tua. Saat kamu mulai ngecek geladaknya, tiba-tiba papannya retak, lantainya jadi koyak, dan kamu terperosok ke dalam lubang. Kondisi di situ sangat gelap dan dingin. Jadi, kamu perlu menyalakan senter. Peti apa tuh? Langsung cek aja kali ya, biar tahu isinya. Tapi tiba-tiba terdengar geraman keras. Zombie bajak laut mulai bergerak ke arahmu. Kamu cuma bisa bengong. Tapi sesaat kemudian kamu nggak takut lagi. Kenapa begitu? Bajak lautnya nggak asli, itu cuma hologram, dan di belakangnya terpasang proyektor. Alat ini bisa menciptakan efek bajak laut zombie digital. Kamu langsung berjalan melewati hologram itu untuk membuka peti. Di dalamnya ada sejumlah batu mulia. Setelah mengantongi semua batu mulia itu, kamu segera keluar kapal dan ngecek keasliannya. Yah, ternyata cuma perhiasan palsu yang terbuat dari plastik. Kemudian, kamu membuka peta dan mencoret titik pertamanya. Perjalananmu berlanjut menuju titik kedua. Tak lupa dengan menandai batang pohon yang sudah kamu lewati. Kupingmu menangkap bunyi desis. Pasti di dekatmu ada ular tuh. Tapi kamu belum yakin kalau ular itu berbisa. Kali aja malah nggak berbisa kan? Tapi ular itu malah menegakkan kepalanya sambil menatapmu lekat-lekat. Apa yang harus kamu lakukan? Arahkan tongkat panjang ke kepala ular, kemudian menjauh, dan tunggu aja sampai ular itu pergi. Kalau perlu, balas dengan desisan yang lebih keras. Kamu perlu melangkah mundur secara perlahan, biar si ular nggak merasa terpancing. Setelah jarakmu cukup aman, balikan badan dan lanjutkan perjalananmu. Peta itu menuntunmu ke sebuah gua di dekat gunung. Di dalamnya sangat gelap dan lembab. Kemudian, kamu mengeluarkan senter dan nyalakannya. Hah? Kok nggak nyala sih? Baterainya habis. Kamu langsung memasuki hutan untuk membuat obor dari ranting dan dedaunan. Tapi apesnya hujan mulai turun. Amati baik-baik pintu guanya ya. Gimana caramu menyalakan obor itu? Solusinya ada di sakumu. Arahkan suara yang kamu bawa ke dalam gua.
Tempat gelap itu seketika terang benderang oleh cahaya merah. Di dalamnya terdapat peti. Meski ukurannya besar, bobotnya sangat ringan. Isinya juga cuma sekeping koin emas. Kayaknya sih koin asli. Lalu, sisa harta karunnya ada di mana ya? Cahaya suarmu seketika padam dan disusul suara kepakan sayap. Di atas kepalamu terlihat ratusan pasang mata yang menyala-nyala. Oh, kelelawar rupanya. Sekawanan kelelawar ini mulai terbang ke arahmu sambil mengeluarkan bunyi berisik. Waduh, mana bisa kabur? Suarmu juga cuma satu. Jadi, kamu perlu ngapain dong? Ngumpet di dalam peti, tubuhmu bisa muat kok. Kamu pun segera masuk peti sambil mengatup tutupnya. Saat terbang melintasimu, kelelawar itu menggeleparkan sayapnya ke peti. Lalu, terdengar bunyi benturan. Tanah di bawahmu mulai bergetar. Kemudian, hening. Kamu langsung keluar dari tempat persembunyianmu dan melangkah ke mulut gua. Duh, ada batu besar yang menghalanginya. Tapi tenang, ponselmu kan masih berfungsi dan bisa menangkap sinyal. Coba hubungi tim SAR dan beritahu titik koordinat lokasimu sekarang. Tapi belum cukup sampai situ loh. Pulau ini cukup luas dan mereka perlu tahu lokasi persismu. Info apa yang perlu kamu tambahkan? Tadi kamu memasuki hutan dari arah selatan sambil meninggalkan banyak jejak di pepohonan. Ingat kan? Tim SAR bisa menemukanmu dengan bantuan jejak itu. Sip, kamu cuma perlu nunggu sampai mereka datang. Beberapa jam kemudian, persediaan airmu sudah habis dan kamu mulai terlelap. Kamu kembali terbangun oleh sinar matahari. Tapi kok batu besar itu sudah nggak ada di mulut gua? Jalan keluarnya juga sudah bersih. Siapa yang merapikan? Tim SAR atau orang lain? Kamu mencoret titik kedua di peta, lalu melanjutkan petualanganmu menuju titik terakhir. Saat membuat jalan sambil melintasi rimba, kamu malah dicegat beruang grizzly dengan ekspresi garang. Hewan itu berdiri tegak di hadapanmu, dan kamu mulai teriak-teriak untuk mengusirnya, tapi gagal. Apa yang harus kamu lakukan? Lari secepat mungkin, karena beruang grizzly bertubuh besar dan kurang gesit. Panjat pohon terdekat dan tunggu beberapa saat sampai beruang itu pergi. Rebahan di tanah sambil meringkuk, tapi jangan banyak gerak. Beruang juga jago lari loh. Jadi kalau kamu ngacir, hewan ini akan gampang ngejarmu. Ia juga jago manjat pohon. Sebaiknya rebahan di tanah aja dan jangan gerak-gerak. Si beruang akan mengendusmu sebentar, lalu pergi. Menurut keterangan yang tertera pada peta, kamu sudah sampai di tempat persembunyian harta karun ketiga. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Pasti tersembunyi di dalam tanah. Mungkin berliannya ada di sini. Kalau yang ini, kemungkinan sih emas. Nah, yang di sebelah sana pasti mutiara. Tempat mana yang perlu kamu gali? Tadi berlian yang kamu temukan cuma terbuat dari plastik. Bisa jadi berlian yang di sini juga palsu. Lagi pula berlian asli kan perlu ditambang sampai jauh di dalam tanah, di bebatuan. Kalau mutiara alami cuma bisa ditemukan di dasar laut, nggak mungkin ada di darat begini. Berarti kamu harus menggali emas. Setelah mengeluarkan skop, kamu mulai menggali sampai berjam-jam. Yes, petinya bisa dibuka dan kamu bisa memasukkan semua koin emasnya ke dalam kantong. Saatnya kembali ke perahu. Buruan, waktumu sangat mepet. Hari mulai gelap. Di tengah perjalanan, kamu dicegat bajak laut memakai penutup mata dan menghunuskan pedang. Di situ juga ada burung beo. Mereka mau menyandramu dan merampas emas itu. Tapi kamu tahu kalau mereka cuma bajak laut gadungan. Kok kamu bisa tahu sih?
Bajak laut ini pakai jam tangan, kalau ini pakai sepatu kets, dan yang ini memegang pedang. Tapi kok gagangnya masih ada label harganya? Meski kamu sudah sampai mengungkap kebohongan bajak laut itu, mereka masih saja ngincer emasmu. Kamu langsung kabur dan sembunyi di tempat aman. Di situ ada 3 pohon tinggi. Pohon mana yang harus kamu panjat? Di sela-sela daun pohon pertama, ada ular berbisa dan cabang pohon kedua kelihatan rapuh. Jadi, kamu perlu manjat pohon ketiga, kemudian nunggu sampai bajak laut gadungan itu pergi. Aduh, apa-apaan ini? Kenapa semuanya bohongan sih? Tiba-tiba, seseorang memanggil namamu. Saat menengok ke bawah, kamu bisa lihat kalau zombie bajak laut itu mulai manjat ke pohon. Mungkin itu cuma hologram kayak zombie yang tadi deh. Tapi kok bisa meraih kakimu dengan tangan dinginnya? Kamu menjerit sejadinya. Dan seketika zombie itu menghilang. Mungkin kamu cuma ngehalu aja kali ya? Tapi itu cuma mimpi apa beneran terjadi sih? Gimana kamu bisa tahu? Bajak laut tadi cuma mimpi kok. Kamu manjat pohon saat masih malam hari dan sekarang sudah pagi. Berarti kamu ketiduran di atas pohon. Oke lah, kamu perlu turun dari situ dan berjalan menuju perahumu di selatan pulau. Tapi kamu malah tersesat. Gara-gara bajak laut gadungan tadi, kamu jadi lupa rute awalmu. Tapi gimana caramu tahu arah selatan? Lihat mataharinya deh, matahari terbenam di ufuk barat. Dan dengan informasi ini, kamu bisa nentuin arah selatan. Dengan melihat lumut di pohon, tumbuhnya selalu di sebelah utara pohon. Lawannya utara, sudah pasti selatan. Cara mana yang harus kamu pilih? Atau mungkin ada alternatif lain yang lebih simpel? Tadi kan kamu bawa kompas. Kamu langsung pergi ke arah selatan menuju pantai. Tapi perahumu sudah lenyap. Saat ngecek ke sekeliling, kamu baru tahu kalau perahumu telah diseret ke dalam hutan. Kok kamu bisa tahu? Ada jejak kaki manusia dan lekukan panjang bekas perahu tuh. Pasti ada yang memindahkan perahumu. Akhirnya kamu nemu perahumu lagi setelah mengikuti jejak tadi. Yah, ada di sela-sela dedaunan dan semak tuh. Kamu gak segera mengambilnya karena kamu tahu kalau ini cuma jebakan. Kenapa bisa gitu? Di balik pohon, ada bayangan orang. Tangannya juga mencuat dari semak-semak di dekat perahu. Buruan, kabur dari situ. Tapi saat kamu membalikkan badan, ada yang berseru, "Kejutan!" Teman-temanmu iseng juga ya. Mereka memang sudah merencanakan perburuan harta karun ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Seisi pulaunya juga sebetulnya cuma taman hiburan luas yang mengambil tema kehidupan bajak laut. Yang pasti, semua bajak lautnya cuma aktor. Harta karun dan bangkai kapal itu juga cuma hiasan. Ularnya jelas nggak berbisa. Dan beruangnya super jinak. Jadi nggak akan mengejarmu. Di situ nggak ada harta karun sama sekali. Meski sebel, kamu tetap senang karena telah melalui petualangan yang sesungguhnya. Oke, cek skormu yuk, biar kamu bisa tahu kelihayanmu. 0 sampai 4 poin, berarti kamu belum terbiasa menjelajahi hutan liar untuk mencari harta karun. 5 sampai 8 poin, kamu suka petualangan, tapi kurang pro. Perbanyak latihanmu ya, biar konsentrasi dan pikiran logismu makin terasah.
9 sampai 12 poin. Bagi sebagian orang, hutan rimba, hewan liar, dan peta harta karun terkesan sangat menantang. Kalau bagimu sih super menyenangkan. 13 sampai 15 poin. Berarti kamu seorang penjelajah dan pemburu harta karun sejati. Kamu bisa menavigasi tempat asing dengan sangat mudah, sehingga bisa mengatasi semua masalah yang menghadang.